lagi di channel YouTube Angel Widias. Kali ini kita akan membahas tentang forward chaining dan backward chaining dalam expert system. Itu pakar tentunya, terutama bagi yang bingung bagaimana sih menentukan bahwa inference ini adalah forward chaining atau backward chaining. Kadang kita bingung, apa sih yang membedakannya seperti apa? Nah, daripada kamu bingung, ikutin terus ya video ini. Kita akan membahas secara detail tentang apa forward chaining dan backward chaining. Tetap stay tune di sini. Sayangku, ini kita ketahui bahwa metode inference itu ada dua, yaitu forward chaining dan backward chaining. Forward chaining disebut juga data driven dan backward chaining disebut goal driven. Untuk backward chaining, jadi pendekatannya adalah dimulai dari ekspektasi ketika kita menginginkan terjadinya suatu hipotesis. Nah, setelah itu kita akan melihat apa sih penyebab pendukungnya yang menjadikan hipotesa tersebut terjadi, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita membuatnya dalam suatu decision tree, maka decision tree-nya yang dibuat untuk inference tersebut itu menjadi disebut depth first search, gitu ya. Jadi dia adalah tree-nya sempit dan cukup dalam, maka itu mengkategorikan bahwa dia adalah backward chaining. Kemudian sifat-sifat dari backward chaining adalah dia cocok untuk diagnosis, kemudian juga melihat dari present to past. Maksudnya adalah kita melihat dari kondisi saat ini ke masa yang lalu. Kemudian melihatnya secara consequent to antecedent. Jadi kalau misalnya Anda mengingat kembali tentang kecerdasan buatan, pasti udah tahu gitu ya, apa itu maksudnya, top down reasoning dan seterusnya. Atau yang udah belajar logika informatika akan tahu consequent to antecedent seperti apa. Dan yang perlu diingat adalah present to past, misalnya adalah kita ingin menentukan suatu fakta yang mendukung suatu hipotesa. Contoh, ketika Anda misalnya naik kendaraan roda 2, tiba-tiba kendaraannya adalah tidak bisa jalan atau kita kenal dengan mogok. Nah, kita ingin mengetahui kondisi saat ini, present to past, yaitu mengapa kok bisa mogok gitu. Maka Anda harus mengetahui kondisi saat ini untuk melihat masa lampau. Mogok tadi disebabkan apa? Oh, diingat-ingat. Oh, tadi ternyata saya lupa mengisi bahan bakar. Oh, coba kita cek lagi, bener nggak? Ternyata Anda lihat tangki bensinnya itu masih full. Anda ingat lagi yang kemarin, oh ternyata saya melewati kondisi tergenang atau banjir gitu ya, otomatis ngadat businya dan seterusnya. Maka itu menandakan bahwa kondisi tersebut adalah untuk mensupport hipotesanya. Dan ternyata ketahuan mogoknya adalah Anda lihat, oh di rantainya ternyata tidak pas dan seterusnya. Maka itu adalah sifat-sifat dari backward chaining, gitu ya. Artinya dia akan memberikan support untuk kita melakukan explanation. Explanation ini why dengan how-nya, mengkategorikan seperti apa dia dinyatakan suatu hipotesa tadi adalah dia mogok karena rantainya tidak tepat atau seterusnya, atau mungkin bensinnya dan seterusnya. Maka itu mengkategorikan dia adalah backward chaining. Bagaimana ayangku? Selanjutnya kita akan melihat juga sifat apa yang ada pada backward chaining, yaitu dia untuk menentukan suatu hipotesa, maka dia dimulai dari goal yang diverifikasi itu bernilai true atau false, gitu ya. Nah, ketika kondisi tersebut kita udah ketahui maka true atau false, maka rule-nya harusnya akan menentukan di bagian conclusion-nya. Jadi kita harus mengecek setiap premise by premise gitu dari setiap rule. Untuk apa? Untuk menguji apakah itu terpenuhi atau dia kondisinya adalah true, bernilai benar gitu. Kalau dia bernilai benar, maka dia akan lanjut ke premis selanjutnya atau rule berikutnya gitu ya. Jadi dilihat kondisinya diverifikasi true or false. Kemudian apabila ternyata dia tidak terpenuhi atau kita sebut false, gagal, maka expert system akan mencari rule lain supaya ketemu conclusion-nya yang tepat dengan yang diinginkan atau satisfy kita sebutnya ya. Maka ketika dia goal-nya terbukti false,
maka goal berikutnya yang harus dicoba. Begitu seterusnya sampai kondisi false-nya terpenuhi. False-nya tadi tergantikan dengan kondisi true, maka dia akan terpenuhi menjadi suatu hipotesa atau kita menyebutnya sebagai conclusion gitu. Bedanya apa dengan forward chaining gitu ya? Tadi backward ya. Kalau forward chaining adalah dia setiap closure premise-nya harus sesuai bernilai true. Maka prosesnya baru bisa mengakses conclusion. Jadi forward chaining adalah data driven. Karena inference-nya dimulai dari suatu informasi yang ada, begitu seterusnya mencari fakta yang ada dalam kondisi true, maka conclusion-nya akan diperoleh atau hasilnya akan diperoleh. Jadi kalau bicara dengan logikanya adalah setiap data yang ada kita cek satu demi satu. Kalau dia bernilai true, maka kondisi terpenuhi rule-nya, maka conclusion-nya akan terjawab juga. Kemudian sifat-sifatnya seperti apa? Kalau tadi kita udah lihat backward, maka ini sifat dari forward. Forward itu cocok untuk monitoring, planning, dan control. Kemudian dia melihatnya dari present to future, gitu ya. Berbeda dengan backward gitu ya. Jadi melihat kondisinya untuk menemukan solusi yang tepat berdasarkan fakta. Forward to find what solution follow from the faktanya. Seperti apa. Kemudian decision tree-nya yang harus kita gambarkan untuk melakukan alur atau perunutannya dalam inference-nya. Kalau backward tadi adalah depth versus, kalau ini adalah breadth versus. Jadi pencarian penelusurannya meluas gitu ya. Kemudian dia untuk forward chaining melihatnya kondisi saat ini ke masa mendatang. Kita ingin melihat kondisinya seperti apa sih. Saya ini saat ini kondisinya adalah batuk-batuk, kemudian mengeluarkan, mohon maaf gitu ya, mengeluarkan lendir ketika batuk, ternyata mengeluarkan lendir gitu. Kemudian agak meriang nih badan gitu. Kita ingin menentukan sebenarnya saya mesti minum obat apa gitu. Kalau memang sakitnya kondisinya begini gitu. Jadi saat ini kondisi saat ini untuk menentukan sebaiknya saya harus minum obat apa. Karena batuk-batuk aja itu belum tentu menyatakan bahwa Anda adalah sakit batuk. Bisa jadi banyak hal kondisinya, maka harus dilihat kondisi atau data-data yang ada supaya akan mendapatkan solusinya. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa untuk melakukan penelusurannya kita menggunakan tools atau alat bantu yang namanya adalah decision tree. Untuk menghasilkan suatu keputusan yang tepat, kita melakukan penelusuran supaya tidak bingung, maka kita harus membuat suatu D-tree atau decision tree. Kalau forward chaining, maka dia adalah breadth versus. Breadth versus ini adalah untuk forward chaining. Jadi kita melakukan penelusurannya seperti apa. Jadi pencariannya dilakukan pada semua simpul dalam setiap level secara berurutan dari kiri ke kanan. Jadi Anda masih ingat tentunya yang sudah pernah belajar tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau mata kuliah yang lainnya yang terkait tentang tree atau pohon untuk melakukan penelusuran. Jadi melakukan secara dari kiri ke kanan secara berurutan. Jika pada suatu level belum ditemukan solusinya, maka pencariannya akan dilakukan pada level berikutnya. Demikian seterusnya sampai ditemukan solusi. Jadi ini akan menjamin ditemukan solusi yang tepat atau terbaik. Jadi dengan kata lain bahwa breadth versus itu adalah decision tree yang tepat untuk forward chaining. Berbeda dengan backward chaining. Jadi backward chaining tadi menggunakan depth versus. Depth versus itu pencariannya dilakukan pada suatu simpul dalam setiap level dari yang paling kiri. Apabila pada level yang terdalam, jadi kita mencarinya merunutnya ke dalam ya, ke paling bawah begitu seterusnya, ternyata solusinya belum ketemu juga. Jadi gimana ayangku? Nah, jadi begini, jangan bingung. Kalau seperti itu solusinya belum ditemukan, maka pencariannya dilanjutkan pada simpul sebelah kanan. Jadi Anda melakukan pencariannya ke simpul sebelah kanan. Jadi tadi ke kiri, kemudian ke kanan. Begitu seterusnya
hingga ditemukan solusinya. Jadi gitu bisa membedakan ya. Jadi bedanya seperti itu. Beda dengan breadth ini tadi adalah melebar tadi dari kiri ke kanan begitu seterusnya. Semoga ayangku nggak bingung tuh. Ini ada contoh kasus. Contoh kasus ini kita gunakan supaya kita semua yang ada di sini yang udah mengikuti dari awal paham seperti apa sih. Jadi contoh kasus ini saya ambil dari Giarratano Expert System Principle and Programming. Nah, sistem pakar di sini kita ingin menentukan penasihat keuangan seperti apa. Case kasusnya adalah seorang user ingin berkonsultasi apakah tepat jika dia berinvestasi pada stok IBM. Dengan variabel A memiliki uang 10.000 US untuk investasi, B usianya kurang dari 30 tahun, kemudian C di level college, D pendapatan minimumnya per tahun adalah 40.000 US dollar. Kemudian E investasi yang paling tepat adalah asuransi, yang F adalah pada saham pertumbuhan, dan G adalah investasi pada saham IBM. Seperti apa untuk melakukan forward dan backwardnya. Jadi setiap variabel tadi harus bernilai true atau false. Kondisinya kalau dia true maka kita akan melakukan lanjut ke simpul berikutnya atau antecedent berikutnya begitu, dengan asumsi bahwa si user ini yang akan menjadi investor nantinya memiliki data atau fakta seperti ini. Jadi dia memiliki uang 10.000 US, maka itu kita tadi variabelnya A bernilai true atau benar. Kemudian usia dari user ini adalah 25 tahun, maka kondisi variabel B tadi adalah true. Pertanyaannya adalah dia ingin meminta nasihat kepada sistem pakar yang akan dibuat, yaitu tentang penasihat keuangan. Apakah tepat jika berinvestasi pada IBM stock? Jadi begitu ya. Jadi diingat-ingat tadi variabelnya. Maka kita akan membuat rule-nya adalah rule 1 if user tadi memiliki uang 10.000 US untuk investasi and dia pendidikannya level college, then gitu ya, maka dia harus investasi pada asuransi tadi kan, sekuritas. Kemudian rule 2 adalah jika seseorang tadi memiliki pendapatan minimal 40.000 US dan berpendidikan, maka dia investasinya pada pertumbuhan saham atau saham pertumbuhan growth stock. Rule 3 yang dibuat adalah jika user berusia kurang 30 tahun dan berinvestasi pada asuransi, maka sebaiknya investasinya pada saham pertumbuhan. Rule 4, jika seseorang user berusia kurang 30 tahun dan lebih dari 22 tahun, maka berpendidikan college. Rule 5, jika seseorang ingin investasi pada saham pertumbuhan, maka saham yang dipilih adalah saham IBM. Jadi ini rule-nya ada 5 yang dibuat dalam kaidah produksi. Kita sebut kaidah produksi, maka rule-nya harus kita buat dulu ketentuan atau kaidah produksinya, supaya kita mendapatkan hasil ataupun hipotesa yang diinginkan tadi. Dikatakan di sini seperti yang tadi disampaikan, rule 1, rule 2, rule 3, rule 4, dan rule 5. Solusi ketika menggunakan backward chaining adalah kita memulainya bukan dari rule 1, ingat ya. Jadi kita harus menentukan dari goal-nya, karena dia adalah goal driven backward chaining. Maka step pertama adalah kita melihat kondisi G-nya. Di mana G ini adalah milik rule 5 tadi ya. Kita udah lihat tadi if, F, then G, begitu seterusnya. Ketika G ini true, maka kita lihat F. F ini diperoleh dari rule yang kedua dan rule yang ketiga. Dilihat dari rule kedua, F ini adalah diperoleh dari if, D, N, C, dan F. Jadi kondisi F ini ditentukan oleh C dan D dalam kondisi true. Kemudian kita lihat juga F ini ada di kondisi real rule 4. Ini sebutnya backtracking istilahnya ya. Nah, ini adalah step keempat. Kita akan melihat F ini diperoleh dari kondisi if B and E. Maka ketika B true, E true, maka itu adalah F. Jadi faktanya harus true. Dan sudah ketemu ini, kita lihat E ini milik siapa? Ternyata E itu adalah rule 1. Milik rule 1. Dan E. E ini true apabila A, N, C itu true.
kondisinya. Maka semuanya terpenuhi, maka dia dikatakan faktanya adalah true. Jadi ini adalah backward chaining. Ayangku udah paham belum? Udah paham ya? Oke, sekarang kita lihat kalau forward chaining. Ingat, forward chaining adalah dari data driven. Jadi melihat kondisi saat ini, present to future. Ya, maka kita akan melihat dari rule 1 melihat kondisi variabel A itu true dan C true. Maka menghasilkan E. If A and C then E. Kondisi true ini akan menghasilkan step yang kedua. Melihat E ini, gitu. Kita lihat E itu adanya di rule 3. Jadi kita dari rule 1 ke rule 3 melihat E. If B and E then F. Maka melihat kondisinya ini true and true, maka dia menghasilkan F. F ini miliknya rule 3 dan juga miliknya rule 2. Di mana rule 2 adalah if D and C. Kondisinya ini true and true, maka bisa dinyatakan rule ini selesai dengan kondisi true. Tapi yang perlu diingat adalah kondisi tadi nggak cuma E tapi ada C. Maka kita melihat C ini miliknya adalah milik siapa dia? Maka melihatnya rule 4 gitu ya. Jadi harus melihat C tadi di rule 2, melihatnya adalah di rule 4 juga. If B dan C. Ketika ini selesai, kita tadi melihat di rule 2 tadi dan rule 3 menghasilkan F. Yang perlu diingat adalah F itu milik rule 5. If F then G. Maka ketika F ini terpenuhi, kita harus melihat kondisi selanjutnya if F then G. Jadi ini adalah step terakhirnya. Jadi solusinya adalah dia berhasil menanamkan saham di stok IBM. Oke, biar makin paham, jadi ini tadi gambarnya seperti apa, perunatannya jadi rule-nya seperti ini. Tadi backward, melihat ada backtracking ya, ingat ya, bahwa ini melihatnya adalah penelusurannya dilihat dari yang paling dalam. Ya, kemudian tadi adalah penjelasan tadi kasusnya diambil dari buku textbook saya yang suka saya gunakan, yaitu adalah Giarratano Expert System Principle and Programming. Oke, silakan dipahami lagi. Kalau masih belum paham, tetap ya bisa dilanjutkan dengan membaca textbook. Tapi buku yang lainnya juga silakan dibaca. Ini adalah referensi saya dalam tayangan ini. Hai ayangku, yang tadi udah kita bahas adalah forward dan backward chaining. Sudah tahu secara detailnya bagaimana perbedaannya. Semoga Anda nggak kebingungan lagi ketika akan menentukan inference yang akan digunakan dalam penelitian, sistem pakar, ataupun skripsi apapun itu yang terkait dengan artificial intelligence untuk kaidah produksi. Udah nggak bingung lagi yang mana forward chaining, backward chaining. Tapi bagi yang masih bingung, ayangku, semuanya yang masih bingung, silakan tulis di kolom komentar apa yang masih membingungkan atau yang ingin ditanyakan tentang expert system, nggak cuma forward chaining atau backward chaining. Silakan. Tapi tetap ya, jangan lupa untuk like, subscribe. Apa tuh? Tombol loncengnya diklik. Oke semuanya, terima kasih udah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap stay tune di channel YouTube ini karena akan banyak sekali video-video lain yang akan membahas tentang computer science, expert system, artificial intelligence, atau apapun yang lagi viral. Thank you for watching.